Pak. Ya, kita baru kenal ya. Ya, alhamdulillah pada siang hari ini Bapak-bapak, Ibu-ibu dari Muji Santoso Training Consultant, kita bisa melakukan Zoom meeting dalam acara implementasi SPSE 4.4 dalam pelaksanaan peraturan LKPP 12 tahun 2021, Bapak Ibu. Pada siang hari ini akan disampaikan oleh Bapak Vidi Janwardani, beliau dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Mungkin dengan ada sosialisasi pada siang hari ini akan bermanfaat bagi Bapak Ibu, terutama di perlem yang baru ini terkait, tadi sempat diskusi terkait KSWP, terus ada juga yang penilaian kinerja penyedia dari PPK, itu gimana tahapannya atau caranya gimana, KSWP-nya gimana. Nanti kalau Bapak Ibu mengikuti acara ini dari awal sampai akhir dan dilanjutkan dengan diskusi, nanti akan terselesaikan masalah-masalah Bapak Ibu terkait implementasi SPSE 4.4. Nanti setelah Bapak Vidi melakukan pemaparan kurang lebih selama 50 menit, nanti dilanjutkan dengan diskusi sampai dengan pukul 15.30 atau sekitar 45 menit untuk diskusi. Demikian saya dari KPPJ Kota Batu selaku moderator. Silakan Pak Vidi Janwardani untuk menyampaikan materi pada siang hari ini. Baik, terima kasih Pak Faton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Terima kasih sebelumnya Pak Muji mengundang saya untuk menyampaikan terkait dengan SPSE, penggunaan aplikasi SPSE versi 4.4 terkait dengan situasi dengan adaptasi dengan Perlem 12 tahun 2021. Terus makasih Prof. Muklis. Kayaknya belum kelihatan Prof. Muklis ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, sebenarnya seminggu yang lalu LKPP sudah pernah mengajak, kalau mungkin teman-teman sebagian sudah ada yang ikut terkait dengan ngopi kemarin, ngopi bareng terkait dengan SPSE, terkait dengan implikasi perubahan di Perlem 12 tahun 2021. Jadi ini saya juga tadi sudah merangkum beberapa hal yang mungkin bisa menjadi pengetahuan Bapak Ibu, mudah-mudahan ini menjadi hal yang baik. Baik, saya langsung share screen saja. Sebentar. Sudah kelihatan Pak Pardon ya? Sudah ya? Tinggal di sudah. Ya, sedang oke. Nah. Baik Bapak Ibu, sambil menunggu ini mungkin satu yang mengingatkan situasi saat ini masih sangat masih mengkhawatirkan. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya sehat, dijauhkan dari virus COVID ini. Karena beberapa hari ini saya banyak dapat telepon, dapat WA informasi banyak yang meninggal, ya teman-teman saya, ada teman SMA, teman orang kampung segala macam begitu. Mudah-mudahan semuanya sehat dan virusnya segera selesai sehingga kita kembali. Baik, Bapak Ibu sekalian, ini adalah implementasi SPSE versi 4.4 dalam pelaksanaan peraturan LKPP nomor 12 tahun 2021. Yang pertama, memang kalau kita lihat di latar belakang atau rujukan daripada ketentuannya adalah di Perpres nomor 12 tahun 2001 tentang pengadaan barang dan jasa. Satu lagi, mohon maaf, ada di Perpres 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa.
Terus ada peraturan LKPP nomor 12 tahun 2021. Terus ada keputusan deputi bidang monitoring, evaluasi dan pengembangan sistem informasi LKPP nomor 13 tahun 2021 tentang panduan penggunaan aplikasi sistem pengadaan secara elektronik versi 4.4. Keputusan deputi ini keluar adalah tanggal 2 Juni. Jadi keluarnya tanggal 2 Juni, jadi sebelum keluarnya Perlem 12 tahun 2021. Tapi masih ada korelasi dengan sistem yang sekarang dibangun. Baik, kalau kita pelajari di Perpres 16 tahun 2018 bahwa di bab 10 pengadaan barang jasa secara elektronik di bagian ke-1 bahwa penyelenggaraan pengadaan barang atau jasa dilakukan secara elektronik menggunakan sistem informasi yang terdiri atas sistem pengadaan secara elektronik dan sistem pendukung. Dan LKPP mengembangkan SPSC dan sistem pendukungnya. Ini ada di dalam Perpres 16 di pasal 69. Kalau kita baca lagi di pasal 6 peraturan LKPP nomor 12 tahun 2001, pengadaan barang atau jasa pemerintah melalui penyedia dilakukan melalui aplikasi sistem pengadaan secara elektronik SPSC dan sistem pendukung. Jadi sama antara di Perpres 16 tahun 2018 dan LKPP nomor 12 tahun 2021. Di dalam Perlem LKPP nomor 12 tahun 2021 disebutkan bahwa pada pasal 7 dan pasal 8, pada saat peraturan lembaga ini mulai berlaku, ketentuan penggunaan aplikasi SPSC yang dirilis sebelum peraturan lembaga ini diundangkan menyesuaikan dengan peraturan lembaga ini. Jadi harusnya SPSC itu harus merilis atau mengupdate menyesuaikan dengan peraturan lembaga nomor 12 tahun 2021. Jangan sampai nanti ada muncul bahwa sistem mengalahkan peraturan. Kenapa? Aturannya A, di sistemnya B. Nah, ini yang menjadi konsen teman-teman LKPP di dalam Direktorat Pengembangan Elektronik ya. Jadi di sini ada di pasal 7-nya. Tapi di pasal 8-nya, dalam hal penyesuaian sebagaimana dimaksud pasal 7 tidak dapat dilakukan, maka penggunaan aplikasi SPSC mengikuti alur aplikasi SPSC yang sedang digunakan. Jadi di dalam Perlem 12-nya sudah dinyatakan, selama belum dilakukan perubahan ya menggunakan aplikasi yang sedang digunakan. Tapi kan kenapa ini adalah masih ada masa transisi? Karena merubah sistem itu tidak semudah kita membalikkan tangan. Karena dia pasti ada konektivitas dengan sistem-sistem yang lainnya. Makanya LKPP sedang dengan tim IT-nya, develop-nya akan sedang mengembangkan terkait dengan menyesuaikan dengan Perlem 12 tahun 2021. Nah, di keputusan Deputi nomor 13 tahun 2021 itu terbit tanggal 2 Juni tahun 2021 bahwa di sini bahwa itu adalah tentang panduan penggunaan aplikasi SPSC secara elektronik versi 4.4. Panduan penggunaan aplikasi secara elektronik meliputi adalah tata cara pelaksanaan pengadaan barang atau jasa yang dilakukan melalui aplikasi sistem pengadaan secara elektronik versi 4.4 dan serta sistem pendukungnya. Berarti adalah bagaimana panduannya. Kalau Perlem 12 itu adalah pedoman pemilihan penyedia, di Kepdep 13 ini adalah panduan penggunaan aplikasinya secara elektronik. Kedua adalah tata cara pelaporan hasil pelaksanaan pengadaan barang jasa melalui swaklola, tender atau seleksi internasional, pengadaan barang atau jasa yang dikecualikan pada pengadaan barang atau jasa pemerintah, pengadaan darurat dilakukan melalui aplikasi SPSC versi 4.4. Jadi di sini di poin 2 itu bahwa LKPP melalui aplikasinya itu sudah memfasilitasi bagaimana tata cara pelaporan
di luar tender atau seleksi yang menggunakan merujuk di PLM 12-nya. Jadi di sini ketika ada tender atau seleksi internasional atau pengecualikan yang tidak bisa dilakukan menggunakan sistem elektronik, itu ada tata cara pelaporan hasil pelaksanaannya. Nah, bagi teman-teman yang masih menggunakan 4T3, dalam hal aplikasi sistem masih menggunakan 4T3, maka pelaporan hasil pelaksanaan pengadaan melalui swaklola, tender atau seleksi, pengadaan dikecualikan, pengadaan barang jasa pemerintah melalui aplikasi SPSC versi 4.3, dan pelaporan untuk penanganan darurat melalui aplikasi SPSC terpusat. Jadi di sini ada dua. Kalau di versi 4.4 itu, pelaporan penanganan darurat itu, keadaan darurat itu sudah ada aplikasinya, pencatatan penanganan keadaan darurat. Kalau di versi 4.3 belum. Jadi harus melalui aplikasi yang dibangun LKPP, namanya aplikasi SPSC terpusat. Kalau memang masih ada penanganan kegiatan terkait dengan penanganan keadaan daruratnya. Nah, di Cap 13 tadi disebutkan bahwa panduan penggunaan SPSC serta sistem pendukung dapat diunduh pada portal nasional LKPP inaprok.id/unduh. Jadi di sini seluruh panduannya bagaimana penggunaan aplikasi versi 4.3 buat Pokja, buat penyedia, buat pejabat pengadaan, buat PPK ada di panduan inaprok.id/unduh. Silakan Bapak Ibu, nanti bisa ambil sendiri, dibaca. Kalau yang jadi Pokja, dibaca panduannya. Bagaimana terkait dengan tender cepat, non tender, tender konstruksi segala macam ini. Jadi sudah ada di inaprok.id/unduh. Nah, berikutnya adalah Bapak Ibu di sistem SPSC itu sekarang juga ada fitur buy. Jadi pengembangannya, update. Kenapa? Sistem itu kan pasti selalu akan muncul ada bug, ada mirror segala macam. Makanya LKPP itu selalu update. Ketika ada kendala pasti akan dicek. Itu kendalanya di mana? Nah, begitu ada kendala nanti dia akan melakukan perbaikan segala macam sehingga akan munculnya update build-nya. Nah, di sini di paling bawah di SPSC yang ketika versi 4.4 ini bisa diklik. SPSC versi 4.4 ini diklik. Di sini ada build-nya 06, 010 berarti baru diupdate kemarin bulan 6 tanggal 10. Nah, itu ada lagi nanti yang terbaru ada sudah sampai 06 18 macam itu. Nah, update build ini nanti bisa dilihat di mana? Di SPSC, di tentang kami. Di Inaprok tadi. Di inaprok.id/ nanti tentang kami akan muncul. Pada build misalnya 06 10 itu apa? Ternyata hanya perbaikan minornya. Kalau perbaikannya 0609 apa? Perbaikan input progres fisik, flow, kirim dokumen, RUP, perbaikan AML dan sebagainya macam, perbaikan terkait e-kontrak segala macam. Jadi ini sudah difasilitasi oleh KP. Jadi Bapak Ibu bisa melihat ini apa sih build terbarunya apa? Apa sih di sistem yang terbaru apa yang bisa muncul? Kadang-kadang kita itu sering karena kita tidak tahu. Ternyata, LPSC kok sekarang ada beginian ya. Nah, itu bisa Bapak Ibu bisa lihat di paling bawah ini build-nya, nanti diklik akan muncul di sini linknya. Jadi kita ketahuan versi terbarunya ini bisa ini, bisa ini, bisa ini. Sehingga nggak kaget, kok kemarin nggak bisa begini. Ya, contoh misalnya berita acara dulu berita acara Unwijing itu tidak ada. Begitu dibuat barunya nanti baru muncul. Sekarang ada fitur berita acara Unwijing semacam itu. Jadi LKPP selalu melakukan upaya-upaya perbaikan terkait dengan permasalahan-permasalahan SPSC baik versi 4.3 maupun di versi 4.4. Nah, dalam hal terdapat permasalahan teknis pada aplikasi SPSC versi 4.4 dan sistem pendukungnya, LKPP dapat membantu penyelesaian permasalahan bersama orang yang diterima melalui aplikasi LPSC Support. Jadi, Bapak Ibu, teman-teman semuanya, baik PPK, Pokja, penyedia, kalau ada kendala, gunakanlah LPSC Support.
untuk menyampaikan permasalahannya. Nanti begitu masuk LPC support, nanti LKPP akan segera menindaklanjutin. Ya, memang kalau di LPC support itu yang ditanganin bukan hanya satu LPC, seluruhnya ada 600 LPC. Pasti itu masalahnya akan banyak menumpuk. Nah, ini dengan adanya LPC support ini sebenarnya akan membantu. Kadang-kadang penyedia bingung, saya harus lapor kemana ini? Ada begini. Nah, gunakanlah LPC support. Caranya bagaimana? Begitu login sebagai penyedia, sebagai PPK, sebagai pejabat pengadaan atau sebagai POJA, klik aplikasi e-prok lainnya. Begitu diklik aplikasi e-prok lainnya, pilih LPC support. Tinggal klik, isi permasalahannya. Tampilkan tampilan apa, errornya seperti apa, masalahnya apa. Nah, nanti akan dikirim ke helpdesk. Nah, masalahnya di LPC mana? LPC Kelautan, LPC Kementerian Kesehatan, LPC LKPP, semacam itu. Nanti dari helpdesk nanti akan langsung dikirim ke LKPP. Jadi, nah nanti helpdesk juga akan memonitor sampai di mana eksekusi yang dilakukan oleh teman-teman LKPP, helpdesk LKPP terkait dengan penanganan masalah yang terjadi. Jadi sekali lagi tidak usah bingung ketika ada masalah, lampaikan lewat LKPP, sehingga itu akan mempercepat proses pelaporannya. Dan nanti LKPP kan akan men-trace permasalahan apa sih yang terjadi, yang sering terjadi. Oh, ini user ID nggak bisa login atau penyedia nggak bisa agregasi. Jadi di situ harapannya akan ketahuan pada hari itu masalah yang paling banyak apa. Nah, ini harus bisa dieksekusi segera oleh teman-teman helpdesk LKPP. Nah, SPSC versi 4.4 dalam Perlem LKPP nomor 12 tahun 2021 seperti yang disampaikan oleh Pak Direktur Sistem Pengembangan Elektronik, SPSC versi yang sekarang digunakan seluruh LPSC saat ini masih bisa digunakan untuk mengakomodir Perpres 12 tahun 2021 dan Perlem 12 tahun 2021 dan dengan beberapa penyesuaian yang sedang disiapkan keputusan deputinya yang kemungkinan akan dirilis ini. Ini saya cuplik ambil di berita di web LKPP. Jadi di sini LKPP saat ini sedang mencoba melakukan penyesuaian terkait dengan Perpres 12 tahun 2021. Nah, hal-hal apa saja yang di dalam SPC 4 itu, misalnya ada persyaratan dan evaluasi, sangga-sangga banding, tender gagal, metode pemilihan, update RUP, tender cepat konstruksi, auction, dan sebagainya. Nah ini, saat ini terus terang kalau kita lihat masih banyak sekali LPSC itu belum mengupdate ke versi 4.4. Dari data LKPP tanggal 16 Juni itu sudah melakukan 280 instalasi SPC ke versi 4.4, 335 dari 335. Jadi masih banyak dari 600 ya, masih banyak sebenarnya LPC yang belum update ke versi 4. Nah ini harapannya adalah ya segera nih teman-teman untuk bisa melakukan perpindahan dari versi 4.3.4 karena ada banyak perubahan-perubahan yang nanti akan agak kesulitan ketika diadopsi di versi 4.3 walaupun di versi 4.3 pun masih bisa mengakomodir dengan beberapa ketentuan tapi tetap harus ada just yang memang tadi itu kalau di versi 4.3 banyak masalah adalah apa? Antara sistem dan ketentuannya sudah berbeda. Nah ini yang harus kita inisiasi dan mudah-mudahan teman-teman yang versi 4.3 segera update ke versi 4.4 karena kemungkinan besar akan berubah lagi ke 4.5 kalau memang itu nanti perubahan sangat frontal. Tapi kita tunggu teman-teman Direktorat Pengembangan Sistem Elektronik untuk menyesuaikan dengan perubahan peraturan yang sudah terbit. Nah, di sini berikutnya adalah ada fitur namanya password meter. Password meter ini adalah ketika ganti password itu ada fitur
untuk keamanan di sini. Dia itu minimal adalah terdiri dari 8 karakter, terdiri kombinasi huruf kecil, huruf besar, angka, dan karakter sendiri. Jadi harusnya passwordnya harusnya sampai warna hijau. Begitu diisi ini akan warna hijau, berarti itu sudah dianggap sudah kombinasinya lengkap. Kalau masih posisi biru atau kuning, berarti password barunya itu masih belum bisa digunakan. Pasti tidak bisa disimpan, baik oleh penyedia atau oleh siapapun. Begitu merubah, dia harus ngikutin ini. Kenapa? Password ini adalah sekali lagi menjadi kerahasiaan. Nah, ini yang memang sudah difasilitasi untuk menggunakan password meter ini. Berikutnya, nah, apa yang harus dilakukan ketika di versi 4.4 untuk aplikasi PPK? Jadi untuk PPK di sini, di PPK sekarang sudah tidak muncul lagi fitur KLPD. Kalau dulu begitu di PPK buat paket, begitu milih kementerian lembaganya akan muncul. Nah, kalau sekarang tidak muncul, hanya muncul adalah kementerian atau lembaga atau pemerintah daerahnya yang sesuai yang di LPSC-nya. Nah, ini adalah permasalahan ketika memang untuk dana TPD-Kon. Jadi dana TPD-Kon di sini fitur pilih kementerian lembaganya pasti tidak muncul. Nah, makanya begitu ada dana TPD-Kon, teman-teman PPK-nya harus mengajukan ke admin PPE. Admin PPE LPSC daerah, bisa di LPSC daerah, bisa di LPSC kementerian pemberi dana TPD-Kon-nya. Nanti admin PPE-nya nanti akan menambahkan fitur. Nah, akan menambahkan fitur, fitur tambah KLPD. Jadi nanti akan, kalau misalnya ada dana TPD-Kon dari Kabupaten Sleman misalnya ya, begitu dapat dana TPD-Kon dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, nanti admin PPE yang ada di LPSC Kabupaten Sleman itu bisa menambahkan fitur KLPD-nya ini. Nanti pilih, kalau memang dapatnya dari Kementerian Kelautan, pilihlah Kementerian Kelautan. Kalau dari Kementerian Kesehatan, pilih Kementerian Kesehatan. Nanti begitu dipilih, sudah disimpan, di sini akan muncul. Kalau sekarang kan munculnya hanya LKPP saja. Nanti akan muncul Kementerian Kelautan dan Perikanan. Di situ semacam ini. Jadi ini adalah untuk pembuatan paket terutama di dana TPD-Kon. Berikutnya adalah tadi di Kepdep 13 tahun 2021 bahwa tata cara pelaporan hasil pengadaan melalui swaklola, tender, seleksi internasional, pengadaan barang yang dikecualikan pada pengadaan barang dan pengadaan barang dalam keadaan penanganan darurat di versi CT4 itu sudah ada. Jadi di sini pada saat Pokja atau pejabat pengadaan itu bisa memilih, misalnya pengadaan pengecualian. Nah, nanti di fiturnya tinggal pilih. Terus pengadaan langsung. Kalau sebelumnya di versi 4.3 itu kan hanya muncul pengadaan langsung dan penunjukan langsung. Nah, di sini sudah muncul ada penunjukan langsung, pengadaan langsung. Kalau kegiatan itu kontes, sayembara, pengadaan kecualian, darurat atau tender internasional. Itu kan dilakukan tidak melalui aplikasi SPSC misalnya. Maka di sini bisa dilakukan pencatatan. Nah, di versi 4.4 yang tadi disampaikan di Kepdep 13, tadi di sini ada tender, non tender, pencatatan non tender, pencatatan swaklola dan pencatatan pengadaan darurat. Nah, ini ada di versi 4. Kalau 4.4, kalau 4.3 nanti pencatatan pengadaan daruratnya tidak ada. Yang ada nanti pencatatannya akan terpusat di SPSC terpusat yang sudah dikembangkan oleh LKPP. Jadi ini adalah salah satu fitur yang ada di PPK. Jadi PPK ketika pengadaan bahan bakar BBM itu kan kalau rujukannya di Perlem 5 tahun 2021 terkait dengan pengadaan dikecualikan, berarti kan tidak bisa melakukan apa? Itu bukan pengadaan langsung, bukan penunjukan langsung, pengadaan dikecualikan. Maka prosesnya adalah dicatat saja nanti. Pencatatan non-tender, nanti pilihlah pengadaan dikecualikan.
RUP-nya akan muncul pengadaan dikecualikan semacam itu. Jadi ini adalah update terbaru terkait dengan versi 4.4 ini. Jadi ini disesuaikan. Jadi terkait dengan tata cara pelaporan. Nah, berikutnya ini banyak kasus yang muncul adalah ketika tender gagal, tender cepat gagal, ya, Pokja akan diminta untuk melakukan review penyebab kegagalan tender cepatnya. Nah, hasil reviewnya tadi bisa melakukan tender cepat kembali atau mengganti metode lain. Jadi di sini Pokja bisa mengganti metodenya menjadi metode tadinya tender cepat karena gagal cuma satu misalnya, udah nggak mungkin nih karena memang dari awal penyediaannya terbatas, diganti menjadi tender biasa semacam itu. Ya, ini bisa. Nah, begitu hasil reviewnya adalah diganti, maka PPK kan akan mengubah rencana, mengupdate RUP-nya. Jadi yang tadinya tender cepat menjadi tender biasa misalnya semacam itu. RUP-nya sama PPK-nya dirubah. Nah, di sini RUP-nya nanti PPK-nya harus update RUP-nya. Nah, begitu RUP diupdate, nanti bisa diganti. Nah, 26657 itu nanti bisa diganti. Diganti dengan kode baru yang sudah RUP baru yang sudah diperbaiki oleh PPK. Tadinya misalnya 266575007 diganti jadi pengadaan barang misalnya ya. Nah, itu bisa diupdate. Jadi RUP-nya bisa dirubah. Jadi ini adalah fitur. Nah, tapi fitur ini baru bisa dimanfaatkan ketika versi 4.4 dan build terakhir. Berarti pengembangan terakhir di 0618. Nah, ini yang menjadi kemudahan juga. Karena tadi ada pertanyaan teman-teman, ini kami lagi tender, ternyata RUP-nya dirubah. Bisa nggak kode tendernya, kode RUP-nya dirubah? Secara prinsip bisa. Tapi di sini adalah di PPK untuk mengupdate RUP-nya. Karena mungkin ada kesalahan RUP yang sudah tayang misalnya begitu. Nah, ini yang bisa dilakukan. Berikutnya e-kontrak. Nah, ini juga menjadi pembicaraan adalah terkait dengan terutama di APBD. Karena bahwa kontraknya yang PPK-nya persiapannya adalah misalnya PPTK. Yang berkontrak adalah PA atau KPA. Nah, di sini bagaimana? Yang bikin persiapan pada saat nyusun HP spek adalah PPTK-nya menggunakan akun sebagai PPK. Pada saat berkontrak kan ganti ini. Nah, kalau ini juga memang harus menjadi, ini juga sudah dipikirkan oleh teman-teman LKPP. Nah, untuk sementara adalah dalam hal terdapat perbedaan antara PPK yang melakukan persiapan pengadaan dan PPK yang penandatanganan kontrak, maka PPK persiapan pengadaan menginputkan e-kontrak berdasarkan pendelegasian dari PPK penandatanganan kontrak. Jadi nanti PPK-nya yang memberikan KPA-nya memberikan delegasinya ke PPK yang melakukan persiapan pengadaan. Tapi di SPSE versi 4.4 itu juga ada fitur penggantian PPK. Begitu masih proses pemilihan, ketika mau kontrak di sini bisa diganti sebenarnya. Cuma nanti begitu PPK persiapan mengirim paketnya tadi, begitu pemilihan, begitu diganti, nanti begitu diganti di PPK persiapan hilang, akan lari ke PPK yang berkontrak. Nah, ini sedang lagi disiasati oleh mudah-mudahan sih ada solusinya. Tapi sementara adalah di sini adalah pendelegasian dari PPK penandatanganan kontrak ke PPK persiapan. Nah, ini yang terkait dengan akun PPK. Nah, yang di aplikasi Pokmil. Nah, ini juga adalah satu yang luar biasa, terbitnya PLM 12 tahun 2021 adalah penetapan jadwal menggunakan hari kalender. Nah, ini adalah sesuatu yang memang dari awal selalu diinginkan oleh teman-teman baik PPK maupun Pokja. Kenapa? Begitu menggunakan hari kalender, waktunya lebih cepat daripada ketika hari kerja. Kalau hari kalender bisa 15 sampai 20 hari, hari kerja bisa 30 sampai 40 hari. Jadi efisiensi waktu. Nah, ini
Tapi yang harus diperhatikan ketika hari kalender ini ada catatan bahwa jadwal pada beberapa tahapan diakhiri pada hari dan jam kerja. Contoh adalah di masa penyampaian dokumen penawaran. Batas akhir penyampaian penawaran adalah hari dan jam kerja. Masa sanggah dan menjawab sanggah adalah hari akhirnya adalah hari kerja dan jam kerja. Nah, ini yang terjadi selama ini yang banyak bermasalah adalah para pokja membuat batas akhir pemasukan itu jam 23.59. Ya, batas akhir pemasukan jam 23.59. Kasihan penyedianya Bapak Ibu. Kenapa? Jam 11, jam 12 malam ini, kurang 1 menit itu harus upload. Pas jam setengah 12, LPSC-nya error. Ya, apalagi kalau malam itu jaringan internet itu bukannya makin lancar, makin lelet gitu. Begitu error, kemana penyedia mau komplain? Nah, makanya ini yang memang menjadi pertimbangan adalah batas akhir pemasukannya adalah hari dan jam kerja di batas akhirnya. Kenapa? Harapannya ketika masih hari dan jam kerja, ketika ada kendala penyedianya terkait dengan upload atau permasalahan di dalam saat memasukkan penawaran, bisa langsung menghubungi LPSE-nya atau datang ke LPSE terdekat. Ada permasalahan apa ini kalau nggak bisa mengupload? Apakah jaringan, browsingnya, atau memang datanya filenya terlalu besar, atau memang filenya yang tidak kompatibel. Nah, ini yang memang menjadi pertimbangan. Karena banyak kasus ini. Di akhir-akhir ini komplainan, ya itu batas akhirnya pemasukan hari Sabtu, masih mending hari Sabtu, ada yang hari Minggu. Nah, apa yang harus dilakukan? Nah ini yang padahal hari Sabtu sama Minggu itu teman-teman penyedia itu pada libur, kita paksa mereka untuk memasukkan penawaran. Nah, ini yang akhirnya menjadi masalah. Jadi sekali lagi diingat, ini adalah hari kalender. Nah, tahapan untuk pengunduhan dokumen kualifikasi pada metode prakualifikasi itu di versi 4.3 itu sampai dengan batas akhir penyampaian dokumen kualifikasi. Nah, itu masih bisa mengunduh dokumen kualifikasinya. Tapi di versi 4.4 pendaftaran hanya bisa dilakukan sampai 1 hari sebelum batas akhir penyampaian dokumen kualifikasi sesuai dengan alur aplikasi SPSC. Kalau kita baca di PLN 12 sampai dengan batas akhir penyampaian dokumen kualifikasi. Jadi 4.3 itu sama dengan PLN 12 itu sudah masih kompatibel. Di 4.4 itu masih dikunci ada benar sampai dengan 1 hari sebelum batas akhir pemasukan. Nah, untuk pengunduhan dan pendaftaran dan pengunduhan dokumen penawaran pasca kualifikasi, kalau 4.3 itu sampai dengan batas akhir penyampaian dokumen penawaran, 4.4 itu pendaftaran sampai dengan 1 hari sebelum batas akhir penyampaian dokumen penawaran sesuai dengan alur aplikasi SPSC. Di Per LKPP 12 tahun 2000 sampai dengan batas akhir penyampaian dokumen penawaran. Jadi ini adalah pada saat penyedia ini, rekan-rekan kita ini mau daftar atau ngunduh. Nah, ini dulu dibatasi 1 hari sebelumnya, sekarang adalah sampai batas akhir penyampaian dokumen penawaran. Berikutnya, terkait dengan fakta integritas, apabila telah menyetujui fakta integritas pada aplikasi SPSC, dianggap telah menyetujui seluruh butir fakta integritas dan surat pernyataan berdasarkan lampiran peraturan LKPP nomor 12 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang jasa melalui penyedia. Jadi kalau sudah mengklik pada saat persetujuan paket, mengumumkan paket itu ada persetujuan, ada fakta integritas. Nah, ini adalah dianggap, atau pada saat penyedia mendaftar, begitu dia setuju paketnya ada fakta integritas. Nah, berikutnya pada saat evaluasi kualifikasi, karena di versi 4.4 itu ada fitur-fitur kualifikasinya sudah terkunci. Nah, dalam hal terdapat persyaratan kualifikasi pada aplikasi SPSC yang tidak dapat diubah, namun tidak diatur dalam peraturan LKPP nomor 12 tahun 2021, maka pokja pemilihan tetap menilai persyaratan tersebut terpenuhi. Contoh misalnya,
NPWP misalnya, sama SPT misalnya, itu udah terkunci itu di sistem. Pada saat kita membuat persyaratan sudah terkunci. Padahal kan sekarang udah tidak minta lagi NPWP atau SPT, yang diminta adalah KSWP. Nah, begitu evaluasi, pokjanya nggak perlu lagi digugurkan atau diabaikan saja. Maka pokja tetap menilai bahwa persyaratan itu terpenuhi di dalam aplikasinya. Berikutnya, fitur kirim dokumen kualifikasi tambahan pada metode prakualifikasi. Di 4.4 dalam fitur kirim dokumen kualifikasi tambahan belum tersedia pada jasa konsultansi badan usaha konstruksi. Nah, ini nanti harapannya di-update atau di versi terbaru atau di-update di SPSE versi berikutnya, nanti harapannya adalah fitur dokumen tambahannya bisa dapat dibuka. Nah, pokja pemilihan ketika memang belum tersedia adanya fitur tadi, pokja pemilihan tidak memberlakukan permintaan dokumen kualifikasi tambahan sesuai dengan alur SPSE. Jadi nggak boleh minta lagi. Jadi karena di dalam sistemnya saat ini belum ada fitur untuk kirim dokumen tambahan. Tapi kalau di versi 4.3 itu fitur permintaan dokumen tambahan di metode prakualifikasi itu masih ada. Jadi kirim pesan, penyedia tolong mengirim dokumen kekurangannya ABCD sampai 2 hari misalnya, begitu. Jadi ini yang di konstruksi saat ini jasa konsultansi konstruksi, badan usaha konstruksi itu belum ada fiturnya. Nah, ini yang kemarin disampaikan oleh teman-teman. Nah, ini yang tadi status wajib konfirmasi, valid konfirmasi status wajib pajak. Pokja pemilihan atau pejabat pengadaan menambah syarat administrasi status valid keterangan wajib pajak berdasarkan hasil konfirmasi status wajib pajak pada persyaratan tambahan. Jadi kalau di dalam fitur SPS itu kan sudah muncul NPWP, SPT, itu kan sudah terkunci, biarkan saja. Di bawahnya lagi pokja atau pejabat pengadaan ditambahkan, tambah persyaratan di situ adalah penyedia menyampaikan status valid keterangan wajib pajak berdasarkan hasil konfirmasi status wajib pajak pada persyaratan tambahan. Jadi di situ nanti, jadi menyampaikan KSWP, begitu. Nah, begitu KSWP di sistemnya, di sikap itu tidak muncul fitur untuk KSWP, yang ada adalah fitur NPWP dan SPT. Maka peserta mengunggah tangkapan layar status valid keterangan wajib pajak berdasarkan hasil konfirmasi status wajib pajak yang diperoleh melalui situs web resmi pemerintah yang membidangi pajak atau surat keterangan status wajib pajak dari kantor pelayanan pajak KPP pada persyaratan. Jadi di situ penyedia diminta nanti pokjanya mensyaratkan KSWP, penyedia nanti karena di fitur di SPSE-nya kualifikasinya belum ada fitur untuk KSWP, nanti penyedianya bisa mengupload. Dari mana KSWP? Penyedia bisa login di KSWP Direktorat Jenderal Pajak dengan menggunakan akun sebagai penyedia atau perusahaannya, akun bukan akun SPSE ya, akun sebagai e-filing ya kalau nggak salah pajak itu. Nah nanti ambil fitur KSWP, nanti di print screen itu karena akan muncul status KSWP. Atau kalau memang nggak bisa akses, nanti datang ke Direktorat Pajak, minta surat keterangan status wajib pajak. Nanti diupload atau dimasukkan di dalam tabel isian kualifikasi secara elektronik. Nah, pada saat Pokja melakukan verifikasi di sikap, di sini akan muncul. Nah, ini ada fitur NPWP dan ada fitur KSWP valid. KSWP valid ini yang bisa memvalidasi adalah dari Pokja atau pejabat pengadaan. Nah, di sini kalau kita lihat di sikap, di sini ada tanggal pengecekan NPWP terakhir dan ada pengecekan KSWP. Begitu kita klik, akan muncul di sini. Ada konfirmasi validasi NPWP. Ini data di sikap, ini data di Direktorat Jenderal Pajak. Nah, nanti akan muncul nama NPWP.
Nah, begitu penyedia bawa dokumen tadi KSWP dari Direktorat Pajak atau print screen atau surat keterangan KSWP, maka di sini Pokja melakukan validasi. Oh, sama antara di sini dengan data sikap dan dari Direktorat Jenderal Pajaknya sama, baru diklik validasi. Ketika sudah diklik validasi, maka di sini KSWP di sini akan tercontreng warna hijau. Jadi kalau sudah semacam ini berarti kan sudah valid. Tidak perlu lagi nanti pada saat pembuktian bawa lagi KSWP sebenarnya. Kenapa? Datanya sudah valid. Kenapa? Sudah diverifikasi oleh Pokja sebelumnya. Nah, harapannya kan begitu. Kenapa? KSWP ini kan 2 tahun, SPT kan 2 tahun berdasarkan KSWP itu kan ketika penyedia sudah rajin memasukkan lapor SPT tahunannya 2 tahun berturut-turut. Sini ada informasi sesuai dengan peraturan Direktorat Jenderal Pajak Per 43 PC 2015 tentang tata cara pemberian keterangan status wajib pajak dalam rangka pelaksanaan konfirmasi status wajib pajak atas layanan publik tertentu pada instansi pemerintah. Jadi di situ nanti ada nama wajib pajak dan PPW sesuai dengan data yang di sistem informasi Direktorat Pajak dan telah menyampaikan SPT tahunan pajak penghasilan dalam 2 tahun terakhir yang sudah menjadi kewajiban wajib pajak. Nah, dari sini begitu sudah sama datanya disama oleh Pokja atau pejabat pengenalan, diklik validasi. Oke, itu KSWP ya. Jadi clear ini sebenarnya. KSPP. Berikutnya, mohon juga buat teman-teman Pokja, tolong pada saat unwizing, tolong disampaikan ke penyedianya untuk melakukan integrasi data sikap pada aplikasi SPC untuk pemenuhan persyaratan kualifikasi. Dan Pokja pemilihan melakukan verifikasi pada sikap sebelum melakukan penetapan. Jadi di sini kita minta ini penyedia persyaratan unwizing tolong disampaikan. Mohon teman-teman penyedia untuk melakukan integrasi data sikapnya, di mana ada di SPSC di sini. Nah, nanti dilakukan sinkronisasi di sini. Kalau mau ubah data, nanti bisa ubah, nanti akan bisa diubahnya adalah di data sikap. Jadi harapannya ini mengingatkan penyedia untuk melakukan integrasinya. Berikutnya, tindak lanjut terkait dengan prakualifikasi gagal. Dalam hal jumlah peserta yang lulus prakualifikasi kurang dari 3, maka fitur prakualifikasi gagal tidak bisa digunakan sebelum masa sangga prakualifikasi. Nah ini, begitu yang masukin yang kemarin 7 setelah dievaluasi ternyata cuma yang lulus cuma 2, maka otomatis kan fiturnya maka dianggap gagal untuk seleksi yang pertama. Maka begitu gagal, Pokja itu sekarang tidak bisa langsung klik prakualifikasi gagal. Ini baru bisa diklik adalah setelah muncul masa sangganya. Baru bisa diklik, nanti ada fitur evaluasi prakualifikasi ulang, bisa prakualifikasi ulang atau prakualifikasi batal. Nah ini itu pada muncul setelah masa sangga prakualifikasi selesai. Jadi, nah ini pasti akan, wah ini contoh aja kemarin, PPK ada kesalahan upload, di KK-nya diupload, jasa konsultan ini diupload, tapi lupa menghapus datanya. Di situ ada rincian HPS-nya, RAB-nya, tenaga ahlinya segini, ada muncul semua. Wah, PPK-nya bingung, bagaimana? KK-nya kan nggak bisa dihapus. Mau di prakualifikasi gagal juga belum bisa karena belum masukin masa sangga. Nah ini yang akan punya risiko semacam itu. Mohon nanti untuk para PPK-nya untuk lebih teliti pada saat setelah dikirim, diupload, dan Pokja juga mereview jangan sampai ada yang kelewatan semacam itu. Akhirnya muncul itu APS-nya, nilainya berapa, kali biayanya berapa, itu muncul semua. Jadi orang bisa melihat gitu. Nah, pada saat mau membatalkan, dia bingung, nggak bisa diklik, nggak bisa. Kenapa? Prakualifikasi gagal itu muncul ketika setelah masa selesai sanggah prakualifikasi, baru bisa dilakukan evaluasi prakualifikasi ulang atau batal ulang.
Nah, reverse auction pada tender cepat. Metode tender cepat pada pekerjaan konstruksi tidak menggunakan fitur e-reverse auction. Nah, ini adalah terobosan baru lagi nih di Permen PUPR 14 dulu belum mengakomodir terkait dengan tender cepat konstruksi. Di Perlem 12 sudah ada tender, sudah diperkenankan tender cepat konstruksi. Nah, tapi untuk tender cepat konstruksi itu prinsipnya adalah bukan e-reverse auction. Jadi tidak banting-bantingan harga. Kalau barang kalau barang atau jasa lainnya kan saling turun-turunan, ya, saling menurunkan. Si A nurun dari 100 menjadi 800. 100 jadi 90, si B dari 90 jadi 80, semacam itu kan reverse auction begitu. Tapi nanti untuk pekerjaan konstruksi tidak menggunakan fitur reverse auction. Nah, ini mungkin sekali lagi menunggu teman-teman LKPP untuk melakukan updating atau penyesuaian dengan ketentuan Perlem 12 tahun 2021. Nah, ini adalah beberapa opsi. Ada ketika sudah digunakan, kalau menurut saya nih, kalau teman-teman perlu tender cepat konstruksi, mungkin sekedar minta penjelasan ke LKPP bersurat apakah sudah bisa fitur tender cepatnya digunakan untuk tender pekerjaan konstruksi. Nah, ini adalah opsi adalah dalam hal terjadi penawaran berulang pada tender cepat pekerjaan konstruksi, maka penawaran yang dianggap sah adalah penawaran yang pertama kali dikirim oleh peserta. Cuma saat ini ketentuan ini belum ada regulasinya karena tender cepat saat ini adalah persaingan. Nah, kalau teman-teman mau tender cepat konstruksi, silakan koordinasi atau bersurat ke LKPP apakah sudah bisa digunakan fitur tender cepat yang sekarang ini. Ya, mudah-mudahan kita sih harapannya akan segera muncul tender cepat untuk pekerjaan konstruksi karena ada pekerjaan-pekerjaan yang memang sederhana, yang jelas, standar segala macam memang bisa dimungkinkan untuk tender cepat. Berikutnya, nah, reverse auction di versi 4.3 itu reverse auction pada tender biasa ya, pada tender itu untuk tender dengan metode evaluasi harga terendah apabila terdapat dua penawaran yang masuk dan kedua penawar tersebut lulus pembuktian dengan ketentuan jangka waktu pelaksanaan paling cepat 60 menit. Jadi ini kalau teman-teman masih menggunakan versi 4.3, kalau menggunakan ketika tender dengan metode evaluasi harga terendah, yang masukin penawaran 2, yang lulus sampai pembuktian cuma 2, maka nanti akan muncul fitur reverse auction. Di situ tinggal diubah fiturnya adalah 60 menit. Reverse auctionnya jadwalnya dikasih 60 menit. Apabila fitur reverse auction muncul di luar kondisi yang disampaikan, maka durasinya reverse auction dapat diatur selama 1 menit. Nah, ini kan ada beberapa kasus yang masukin penawaran 4 sampai pembuktian yang lulus 2. Nah, ternyata sistemnya itu di versi 4.3 muncul itu fitur reverse auction. Nah, begitu muncul reverse auction, diberinya hanya waktu 1 menit. Nah, ini untuk 4.3. Nah, kalau 4.4 fitur reverse auction dilaksanakan dengan jangka waktu pelaksanaan paling cepat 60 menit. Paling cepat 60 menit. Kalau dulu tidak diatur, kalau sekarang paling cepat 60 menit. Baik, nah, negosiasi. Nah, fitur input hasil negosiasi hanya digunakan apabila terdapat satu penawaran yang masuk dan lulus pembuktian kualifikasi. Nah, ini tolong diingat teman-teman, ada beberapa kasus ini di Perlem 12 ya, bahwa ketika hanya ada satu yang memasukkan penawaran dan satu yang lulus sampai pembuktian, itu akan muncul fitur negosiasi. Tapi ketika yang memasukkan penawaran 2, itu tidak perlu, terus yang lulus cuma 1, tidak perlu lagi dilakukan negosiasi. Karena di dalam Perlem 12-nya, ketika yang masukin satu, yang lulus sampai pembuktian 1 baru dilakukan negosiasi.
Jika tidak memenuhi koridor sesuai kebutuhan satu tadi, kolom hasil negosiasi diisi dengan nilai penawaran peserta. Jadi ketika fiturnya negosiasinya muncul, padahal itu misalnya muncul yang masukin penawaran 2, yang lulus 1, nah, itu diisi aja. Karena di situ sebenarnya tidak perlu lagi dinegosiasi dalam PLN 12-nya. Baik. Bisa. Nah, sangga banding. Sangga banding untuk pekerjaan konstruksi, pelaksanaan di versi 4.3, pelaksanaan sangga banding dilaksanakan di luar aplikasi SPSE. Di versi 4.3, di situ begitu sangga habis, Pokja pemilihan memuat seluruh jawaban. Setelah memuat seluruh jawaban masa sangga berakhir, Pokja pemilihan melakukan pengaturan jadwal masa sangga banding selama 5 hari kalender setelah jawaban sangga dimuat. Jadi di situ ada fitur untuk mengklik mengatur jadwal 5 hari kalender untuk sangga banding. Nanti begitu fitur itu terbuka, penyedia bisa mengajukan, nanti akan menginput di situ melakukan sangga banding. Nah, ini by system nih di versi 4.4. Nah, nanti mengajukan fitur sangga bandingnya nanti, setelah fitur sangga banding, nanti penyedia akan mengirim jaminan sangga banding kalau memang ada jaminan sangga bandingnya. Macam itu. Jadi ini di versi 4.4 dan nanti akan diadopsi, mudah-mudahan segera diupdate. Terus, nah ini yang kemarin versi 4.4 juga rame ini buat Pokja. Ketika tender atau seleksi gagal dalam hal tidak ada peserta yang lulus evaluasi penawaran, udah nggak ada yang lulus nih, baru hari pertama dibuka semuanya gugur. Nah, yang ini berarti apa? Penyidikan Pokja kan biasanya langsung buat berita acara, gagal tender atau gagal seleksi, terus diupload, habis itu langsung dibatalkan. Dulu begitu. Nah ini tidak. Jadi sekarang begitu dia tidak ada yang lulus, Pokja harus menunggu masa sangga, melewati masa sangga. Kenapa? Ini adalah cross and balance. Kenapa? Penyedia itu biar mendapatkan apa? Kesempatan untuk menyangga. Jangan-jangan Pokjanya salah evaluasi. Kalau dulu di versi di yang lama, begitu gagal langsung diklik batal. Penyedia komplain. Batal kenapa? Saya gugurnya kenapa? Nah ini menjadi penasaran. Makanya disitulah fitur gagal tender ini apa? Fitur tender gagal atau seleksi gagal ini baru dibuka setelah melewati masa sangga. Tujuannya apa? Adalah biar penyedia itu punya kesempatan untuk menyampaikan. Ketika memang sampaiannya itu benar, maka bisa aja jadi evaluasi ulang. Karena apa? Kesalahan dari Pokja untuk melakukan evaluasi. Berikutnya, tindak lanjut tender atau seleksi gagal, fitur penyampaian penawaran ulang tidak digunakan lagi. Tapi di versi 4.4 ini muncul fitur penawaran ulang ketika ada gangguan sistem. Dan itu pun harus lapor ke LPSE ke LKPP di situ. Ketika ada gangguan di sistemnya. Itu adalah, jadi kalau dulu kan begitu gak ada yang lulus, akhirnya kita melakukan pemasukan penawaran ulang bisa begitu. Biar penyedia yang kemarin udah masukin bisa menawar lagi. Nah ini di PLN 12-nya sudah tidak ada lagi fitur penyampaian penawaran ulang. Jadi sudah nggak ada lagi kecuali kasus gangguan atau sistem error. Nah itu baru bisa dilakukan penyampaian penawaran ulang. Nah ini tadi fitur menyampaikan ulang dapat digunakan untuk mengajukan permohonan pada Direktorat Bantuan SPSE. Jadi ketika memang terjadi gangguan teknis, misalnya PSE-nya mati, semacam itu kan sering ya. Nah itu yang bisa dilakukan. Baik, nah fitur berikutnya di helpdesk. Nah ini di sini LPSE support yang tadi saya sampaikan di atas. Itu sekarang kalau kemarin begitu penyedia ke helpdesk LKPP, LPSE, LPSE ke admin PPE baru ke helpdesk LKPP. Nah, di sini dipersingkat. Begitu ada pelaporan langsung ke helpdesk atau ke verifikator atau PPE langsung ke helpdesk LKPP. Jadi ada pemotongan waktu ini karena kalau
helpdesk ke admin PPE, padahal orangnya juga sama, baru ke itu terlalu lama. Makanya ini ada simplifikasi terkait dengan penggunaan LPC support. Berikutnya, nah ini buat teman-teman penyedia atau rekanan, ketika tidak terundang di tender cepat, bisa menanyakan ke helpdesk. Kenapa saya pakai tender itu kok tidak lulus, tidak dipanggil P-System, padahal data saya sudah diverifikasi, sudah terverifikasi dan terkualifikasi misalnya begitu. Nah ini boleh nanti penyedianya lapor, nanti helpdesk LPSC akan ngecek kode tendernya, NPWP penyedia dan email penyedia. Begitu akan dicek, kenapa dia nggak dipanggil, akan muncul. Oh Bapak ternyata rekanannya misalnya yang belum diklik adalah KBLI di pengalamannya. Kalau izin usaha KBLI-nya sudah diverifikasi, tapi KBLI di pengalamannya tidak diverifikasi. Nah itu yang menyebabkan penyedia itu tidak dipanggil pada saat tender cepat. Nah ini jadi boleh nanti penyedianya lapor. Kenapa ya saya kok nggak dipanggil tender cepat ya? Padahal saya sudah diverifikasi sebelumnya begitu. Nanti biar helpdesk nanti ngecek permasalahannya di mana gitu. Baik, kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan SPSC versi 4 adaptasi terkait dengan PLM 12 tahun 2021. Saya kembalikan ke Pak Pardon sebagai moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Fidi atas paparannya tadi. Ada beberapa poin yang disampaikan tadi. Di fitur 4.4 ini ada juga pencatatan untuk pengadaan dikecualikan, ada juga tentang pengadaan darurat yang dulu pakai aplikasi terpusat, sekarang sudah bisa langsung di 4.4. Terus ada tender cepat itu reverse auction-nya, untuk reverse auction-nya yang dulu bisa diisi 1 menit, sekarang minimal 60 menit. Dan ada beberapa yang tidak bisa langsung membatalkan paket sebelum masa sanggah berakhir. Ini sudah ada yang raise hand, Pak Vindi, dari Pak Rudi Irwandi. Silakan Pak Rudi. Pak Rudi. Ya, Pak Rudi. Silakan di-unmute. Pak Rudi. Masih unmute Pak Rudi. Ya. Silakan Pak Rudi. Sudah bisa Pak ya? Ya silakan. Ya sudah. Silakan ya. Pak Rudi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang, selamat sejahtera untuk kita semua dan salam sehat seperti yang disampaikan Pak Widi tadi. Jadi ini luar biasa Pak, materi Bapak ini kalau bahasa kami itu Pak, ini merupakan lapangan bolanya Pak, SPSC 44 ini Pak. Kami ini pemainnya Pak, APH APIP itu penontonnya, dan Anda adalah musuh kami Pak, dalam untuk menangkan pertarungan Pak. Jadi begini Pak, tentunya ini baru Pak ya, SPSC 44 ini ada sedikit yang istilahnya keluhan-keluhan anggota kami di daerah Pak, dan juga banyak penyedia itu. Pertama, seperti yang disampaikan oleh Pak Widi tadi, saya hanya ingin mengkonfirmasi ulang aja Pak, supaya nanti bisa kami kami sampaikan juga ke anggota-anggota kami di daerah, stakeholder terkait mengenai SPSC 44 ini, karena ini adalah awal mereka untuk bekerja. Jadi begini Pak, pertama adalah mengenai jadwal upload tadi Pak, itu saya ingin memastikan bahwa bertanya kepada Bapak Pidi yang hari ini memberikan materinya, luar biasa ini, itu hanya di jam kerja saja Pak ya. Itu satu Pak, untuk menguploadnya Pak. Yang kedua, kalau jikalau terjadi gangguan Pak, karena ini mohon maaf Pak, sering dulu kebiasaan penyedia atau anggota-anggota kami di daerah ini, kami ini Pak pemegang hampir 8.000 SBU Pak se-Indonesia. Jadi bisa bayangkan kalau sampai ini ke daerah nanti informasinya luar biasa Pak. Kami pemegang 8.000 SBU Pak seluruh Indonesia. Jadi ada PT, ada CP, ada kecil, menengah, dan besar. Jadi informasinya sangat valid. Ini nanti akan kami sampaikan ke anggota kami.
bahwa mengenai kalau ada gangguan, Pak, kalau ada gangguan, itu bagaimana saluran mereka nanti menyampaikan penawaran ulangnya itu, Pak? Itu kedua, Pak, pertanyaan kami yang tadi saya mendapatkan chat banyak sekali, ini luar biasa, Pak Widi, ini sangat menarik ini materinya. Yang ketiga adalah mengenai sanggah ini lagi, Pak. Ini ramai juga ini. Ini keluhan di penyedia, Pak. Jadi ini hampir 8.000 suara yang kami pegang itu bertanya, nah, kalau sanggah banding, mohon maaf Pak Widi, selama ini di sistem 43 tadi Pak Widi dia menyampaikan, kalau tidak salah mohon koreksi Pak, tadi saya agak kelewatan, itu dijawabnya langsung apa tidak langsung gitu Pak, saya nggak paham juga. Yang terakhir adalah kalau masalah tidak ada lagi yang diminta penawaran ulang itu harus ke Direktorat SPSE Pak, apakah itu penyediaannya apa Pokjanya Pak? Saya kira itu Pak pertanyaan yang saya bisa sampaikan ke Pak Widi hari ini, luar biasa. Makasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ini Pak Widi, pertanyaan dari Pak Rudi yang pertama itu terkait uploadnya itu apakah harus hari kerja, jam kerja, ataukah cuma batas akhirnya yang jam kerja itu Pak? Baik. Itu ya, baik Pak Rudi. Baik, terima kasih. Yang pasti adalah uploadnya. Itu maksudnya uploadnya boleh. Kalau teman-teman kanan atau penyedia mau upload kapan saja boleh. Tidak dibatasin. Cuma batas akhirnya itu yang dibatasin oleh pada saat membuat jadwal. Jadi batas akhirnya adalah hari kerja dan jam kerja, Pak. Misalnya kan sering terjadi nih, teman-teman Pokja itu membuat batas akhir pemasukan jam 12 malam. Kan terjadinya begitu. Nah ini di Perlem 12 kan udah diatur lagi bahwa itu harus hari dan jam kerja. Jadi kalau kita jam kerja misalnya sampai jam 3, batas akhir pemasukannya nanti sampai jam 3 Pak. Begitu. Tapi buat teman-teman penyedia kalau mau ngupload sebelum jam itu, malam sebelumnya juga boleh. Gitu intinya begitu ya, bukan nggak boleh wah penyedia harus upload kerja, oh enggak, uploadnya kapan saja, tapi batas akhirnya itu harus hari kerja dan jam kerja. Yang seperti saya sampaikan tadi, karena banyak kasus Pokjanya itu minta uploadnya saat itu jam 12 malam, begitu jam 6 mati listrik, gangguan jaringan, internet lelet, udah jam 12 malam gagal, besok pagi dimarahin bosnya. Nah itu yang terjadi. Saya harus Pak ini kan begitu masalahnya, jam 12 malam Pokjanya kita nggak tahu nomor kontak Pokjanya, LPSC-nya juga udah pada tidur kan, nggak mungkin. Nah semacam itu, makanya ini yang ketika ada, jadi diharapannya dengan dibatasi hari dan jam kerja, satu adalah ya tidak mengganggu aktivitas di luar jam kerja, dia lebih fokus. Berarti kan jam kerja, kalau di luar jam kerja itu kan harusnya ngurusin keluarga. Nah, tapi enggak Pak, kalau ngurusin LPSC itu Pak, enggak ngelihat jam kerja Pak. Ketika ada masalah, kapan saja itu harus buka, kan gitu. Harus jangan sampai nanti bermasalah yang lain gitu ya. Jadi tetap batas akhirnya saja. Kalau teman-teman penyedia mau upload kapan saja, malam jam 12 malam boleh. Karena saya yang sering lihat itu kalau malam saya begitu cek itu banyak juga rekanan itu baru upload jam 1 malam ya, itu masih. Kenapa? Begadang itu Pak. Karena beli konstruksi, bikin RAB, nyusun penawaran itu kan nggak sehari 2 hari itu, bisa begadang. Besok gagal upload, itu bisa potong gaji sebulan itu mungkin malahan kan begitu. Ya, jadi itu harapannya ya Pak. Jadi ini adalah untuk minimalisir risiko. Jadi ketika ada masalah, ketika masih hari kerja jam kerja kan enak Pak, langsung datengin kan. Kalau penyedia itu sambil bawa dokumen, ngos-ngosan ke LPSC, saya nggak bisa ngupload nih, minta ruang bidding dong, mau ngupload. Nah kan gitu. Harapannya LPSC bisa memfasilitasi. Atau kalau enggak telepon, ini kendala ini, kita bisa kontak LKPP, tim LPSC-nya bisa kontak LKPP, tolong ditrace nih, ini para penyedia tuh nggak bisa ngupload. Nah itu kan pada hari dan jam kerja kan enak Pak. Kalau kita minta orang udah jam 7 malam, jam 8 malam, tong bukain, tong LPSC ku nggak bisa, ini penyedia banyak nggak bisa ngupload. Nah itu kan repot. Ya yang diminta tolong ya Pak, ini udah jam 8 ini di Jakarta, udah nyampe timur udah jam 12 malam kan begitu. Jadi itu ya. 2. Terus apa saluran ketika gangguan penawaran, itu yang saya sampaikan tadi.
ketika ada gangguan, nah ini penyedia itu kan bingung. Terus terang ini memang kendala. Ya tadi itu, makanya satu opsi adalah ketika saran adalah jangan mepet, Pak. Yang sering terjadi teman-teman itu tinggal 2 jam baru datang ke LPSI. Nah, LPSI juga nggak bisa ngapa-ngapain. Kenapa? 2 jam itu kan sangat mepet sekali, apalagi trafiknya misalnya lagi banyak trafik, itu kan nggak bisa masuk. Nah, saran adalah 1 hari sebelum batas akhir itu datang saja ke LPSI, upload dulu, seadanya dulu. Nah, itu nanti begitu hari hanya ada perbaikan diperbaiki. Nah, itu kenapa harapannya begitu sudah diupload nih yang sudah awal ini tinggal perbaikan minor itu, harapannya ketika ada kegagalan itu sudah dokumennya sudah masuk. Itu. Yang terjadi banyak kasus adalah teman-teman penyedia ini, rekanan kita itu datang ya tinggal sejam dengan ngos-ngosan, Pak. Waduh, Pak, ini kalau enggak saya bisa potong gaji ini sebulan. Nah, tapi kan di LPSI sendiri nggak bisa ngapa-ngapain. Karena kita hanya sebagai fasilitator saja, paling kita akan kontak. Ini kenapa? Apakah hanya satu penyedia saja atau banyak penyedia? Kalau banyak penyedia yang bermasalah, ini berarti sistem kita yang bermasalah. Kalau satu penyedia, jangan-jangan jaringannya, filenya yang tidak kompatibel segala macam itu. Jadi ini mungkin ininya ya, Pak. Nah, apa salurannya? Satu adalah LPSI support. Yang kedua, kalau masih hari jam kerja, ada call center masing-masing LPSI. Nah, itu minta dikontak. Ini kendalanya di mana, kemana. Nah, itu. Ada LPSI support. Makanya sekali kalau bisa saran kami adalah jauh-jauh hari ya, sehari sebelum batas akhir lah datang, upload. Kalau upload di kantor sudah bisa, berarti aman nih. Kalau tinggal perbaikan dikit. Nah, tapi kalau udah nggak bisa hari itu, langsung datang ke LPSI. Ke ruang biddingnya, jangan-jangan dia harus mendekati servernya, kadang-kadang begitu. Atau memang ada jaringan kita, karena banyak kasus, saya pernah mengalami, saya diteleponin call center kami, diteleponin dari waktu itu dari Cirebon, kok nggak bisa ngupload? Padahal kualifikasi saja ini, nambah syarat apa ini kualifikasi. Nah, begitu saya akhirnya kami coba Bapak kirim datanya, kami coba kirim, saya upload, bisa. Jadi itu kemungkinan adalah ada hal jaringan tadi itu. Kadang-kadang jaringan, provider itu sangat mempengaruhi sekali. Ya, jadi gunakanlah ada call centernya. Ya makanya diusahakan adalah hari kerja, jam kerja. Jadi teman-teman LPSI sudah siap untuk menindaklanjuti kendala-kendalanya. Ya Pak ya. Ya ini ingetin lagi teman-temannya yang 8.000 tadi. Jangan kalau bisa 1 hari sebelum pemasukan sudah diupload. Minimal anteng dulu, Pak. Kalau nanti kurang-kurang dikit ya diperbaiki sambil jalan kan begitu. Ya. Oke, lanjut terkait dengan sanggah banding. Memang sanggah banding di versi 4.3 itu adalah dilakukan secara manual. Dan sanggah banding pun harus dikirimnya kan ke KPA, ya, bukan ke Pokja sebenarnya. Nah, jadi di situ itu dilakukan secara manual dulu. Nah, di versi 4.4 ini, begitu sanggah selesai dijawab oleh Pokja, nanti ada fitur jadwal sanggah banding. Nah, di situ dibuatlah 5 hari kalender. Nah, teman-teman penyedia nanti dia akan klik sanggah banding. Begitu klik sanggah banding, Pokja tahu, oh ini sanggah banding nih. Sambil menunggu ada informasi sanggah banding dari menunggu jaminan, kalau memang ada jaminan sanggah banding, berarti kan PPK ini Pokja nggak bisa melaporkan bahwa belum bisa diusulkan untuk SPBWJ. Kenapa? Masih ada penyedia mengajukan sanggah banding itu. Jadi fiturnya itu, Pak. Di versi 4.4. Kalau di 4.3 belum ada. Makanya ini harapannya dengan ada fitur itu, otomatis Pokja menunggu sama KPA-nya surat sanggah bandingnya, terus jaminan sanggah bandingnya. Berikutnya adalah penawaran kurang ketika ada gangguan. Jadi siapa yang mengajukan? Ya pertama adalah pastikan penyedia rekan-rekanan itu komplain. 1, 2, 3, kalau cuma 1, jangan-jangan cuma jaringan saja. Tapi kalau banyak atau tiba-tiba LPC-nya down, itu nanti yang merubah adalah Pokjanya. Nanti dia akan menyampaikan ke LPSI,
mohon ini dapat diberikan perpanjangan waktu untuk pemasukan karena LPSC-nya down. Begitu. Ada gangguan teknis semacam itu. Kurang lebih gitu ya Pak Rudi, gambaran singkat ya. Tapi satu hal ya adalah kita bukan musuh Pak Rudi. Kita itu mitra. Kita punya duit yang bisa ngerjain teman-teman. Iya dong. Kalau kita punya duit, tapi yang ngerjain teman-teman nggak bisa ngerjain, emang kita bisa ngerjain sendiri, ngaspal sendiri? Nggak bisa Pak. Jadi kita itu mitra. Jadi cuma mitra kita bersaing yang baik, yang sehat. Walaupun sekarang tawarannya di bawah 80% banyak Pak Rudi. Yang penting teman-teman katanya penting dapat proyek dulu. Nah, makanya ini yang pusing Pokja kami nih. Kenapa? Mengklarifikasi kewajaran harga. Wajar enggak harganya? Itu Pak Rudi ya. Nggak apa-apa. Kita ini sebagai mitra, apalagi sekali lagi negara atau pemerintah sekarang memberikan kesempatan yang luas-luasnya, terutama untuk usaha kecil dengan memberikan kesempatan 15M semacam ini. Nah, ini adalah peluang-peluang yang memang sekali lagi agar para pengusaha kita ini baik usaha kecil, menengah dan besar udah bisa ikut berpartisipasi dalam kegiatan pemerintah. Nah, yang kita ingin juga mungkin LKPP sudah mengeluarkan peraturan LKPP terkait dengan pembinaan penyedia ini, rekanan ini. Kita ingin juga penyedia-penyedia kita itu kinerjanya bagus, Pak. Jangan begitu dapat menang dijual gitu loh, Pak. Ya ini kan kasihan juga PPK-nya ini. Ya, kita ingin para pelaku usaha kita itu kinerjanya bagus, nanti akan dinilai dalam sikap, jadi enak juga. Jadi tidak ada masalah dengan hukum karena kinerja sama-sama bagus kan begitu. Wah, tahun depan ini ini udah layak, ini bagus rekomendasinya kan begitu. Kurang lebih gitu Pak Rudi. Saya kembalikan ke Pak Fardon. Ya, terima kasih Pak Widian. Selanjutnya pertanyaan dari Pak Brotos. Mungkin Pak Broto, Pak. Mas Broto. Iya, Pak. Ya, sampai ini kok takut aku toh. Mas, silakan Pak Broto. Ya. Assalamualaikum Mas semuanya. Waalaikumsalam. Jadi gini Mas, untuk penawaran ulang itu kayaknya subjektif Mas kalau dia alasannya teknis, karena kalau teknis ini setiap ada permasalahan pasti penyedia itu selalu ngontaknya ke Pokja, ngomong nggak bisa upload, ya Pokja ini pasti kambing hitamkannya urusannya teknis. Jadi saran saya mending penawaran ulang itu dihilangkan aja sekalian gitu. Jadi karena kalau emang permasalahan teknis, sedangkan kita yang pengelola LPSC pada saat menerima laporan permasalahan teknis itu ternyata udah normal lagi. Kapan kita mau membuat surat menyatakan bahwa itu bermasalah gitu. Sedangkan untuk kalau emang terjadi gangguan teknis kan harus dinyatakan oleh pihak LPSC. Sedangkan pada saat seperti Mas Fidi bilang tadi, pada saat ada masalah jaringan di sana, mereka tidak mau mengerti, taunya ada masalah teknis. Jadi saran saya kok bisa sih dihilangkan saja kok emang itu malah menjadi mengkambing hitamkan LPSC nantinya. Saya rasa seperti itu Mas. Mohon pendapatnya. Baik Mas Broto. Bahasa permasalahan teknis ini bukan karena penyedia nggak bisa ngupload ya tadi itu bukan penyedia nggak bisa ngupload, nggak bisa ngupload nih padahal jaringannya yang error gitu, bukan itu. Jadi permasalahan teknis ini adalah ketika memang ada gangguan di sistemnya. Kita kan pengelola LPSC ini tiba-tiba LPSC kita down ya kan, down, begitu down ternyata itu batas akhir pemasukan nih udah habis nih. Kan sering terjadi begitu kan. Dulu malah sempat bisa sehari, bisa 2 hari. Nah, pada saat begitu LPSC-nya terbuka, nah di situ Pokja bisa mengajukan untuk namanya pemasukan penawaran ulang, Pak. Jadi bukan karena tadi itu rekanan kita itu yang nggak bisa ngupload di rumah, terus minta penawaran ulang, tidak begitu. Jadi kasusnya beda lagi. Kalau itu beda ya. Itu Mas Broto ya. Ya Mas, nanti saya sinkronin lagi lah dengan Pokja supaya ya nggak gampang mengabarkan kalau itu ada masalah teknis. Iya, karena yang bisa menyatakan masalah teknis itu di LPSC Pak, Mas Broto. Iya, karena kan kita pengelola LPSC ini begitu, memang down. Nah ini kan belum tahu berapa lama waktu yang bisa ditentukan. Kan kita LPSC-nya, ya memang kita mesti buat surat nih.
atau pemberitahuan lewat grup WA bahwa LPC kita sedang down. Padahal ini Pokja sudah pemasukan terakhir nih. Bagaimana ini? Kan begitu pasti tanyanya. Nah itu real, ada surat pernyataan dari LPC bahwa memang ada kendala teknis, makanya di situ Pokja bisa mengajukan pemasukan penawaran ulang. Gitu Mas Broto. Bukan karena tadi penyedia tiba-tiba saya nggak bisa ngupload nih, itu harus diulang nih. Tidak, bukan begitu. Jadi batasan teknis itu berarti pada saat LPC kita nggak bisa diakses ya Mas ya? Iya betul, iya. Ya, karena selama ini kan hanya jadi alasan saja biasanya pada saat ada tadi misalnya error gitu, ternyata sekarang nggak bisa. Nah kita kan jadi subjektif Mas. Seperti itu. Iya, bukan ya, beda kasusnya. Ya. Oke, makasih. Selanjutnya Pak Nyoman Astawa. Silakan Pak, memperkenalkan diri dulu Pak ya, dari mana asalnya. Terima kasih Pak Wadon. Terima kasih Pak Fidi. Iya Pak Nyoman. Iya Pak. Kenalkan saya Nyoman Astawa dari KPBD Badung Pak. Badung. Iya. Siap. Luar biasa Pak pemaparannya, saya tertarik sekali. Terkait tadi Pak, saya sangat tertarik sekali dengan adanya tender cepat yang gagal. Nah, tadi dijelaskan, saya pun baru mengetahui bahwa tender cepat itu mungkin untuk mengganti metode Pak ya. Jadi dari tender cepat di tender. Nah, tapi ini punya kasus Pak, saya ingin tanyakan. Kami ada paket tender cepat yang sudah selesai proses pemilihannya, kemudian disampaikan ke PPK. PPK kan melakukan review Pak. Ya. Review, kalau proses tender cepat itu sudah sesuai ketentuan, cuman ketika mengundang penyedia, itu penyedia merasa tidak mampu untuk memenuhi standar Pak, sehingga dilakukan terhadap cadang juga tidak mampu, sehingga PPK menyatakan menolak hasil tender cepat. Itu kami sudah lakukan pembahasan bersama dan memang dari Pokja menyepakati bahwa itu memang karena penyedia menyatakan tidak mampu, ya kami sepakat bahwa PPK itu berhak menolak. Nah dari pembahas itu PPK ingin mengganti metode Pak, metode dengan tender. Nah dalam pembahas itu memang disarankan untuk membatalkan tender cepatnya sehingga kami sudah batalkan. Nah pertanyaan saya, apakah tender cepat yang sudah dibatalkan dimungkinkan lagi Pak kita masuk lagi untuk tendernya dengan mengupdate sirupnya dan mengganti metodenya? Itu pertanyaan pertama. Yang kedua Pak, dalam proses pra sebelumnya, dalam versi-versi sebelumnya kan dimungkinkan begitu peserta mengupload dokumen pra, Pokja dimungkinkan untuk melakukan evaluasi terhadap dokumen yang disampaikan. Nah sehingga itu sangat membantu sekali jika ada dokumen penyedia yang belum lengkap, kita dimungkinkan untuk mengupload. Apakah dalam versi 4 dimungkinkan itu Pak? Demikian saya kira Pak, mohon penjelasannya, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Nyoman. Langsung masih Fadlan ya, langsung ya. Iya, langsung Pak. Iya Pak Widi. Ya. Pertama adalah tadi tender PPK menolak, begitu menolak karena cadangannya juga dianggap sangat. Berarti kan di situ dilakukan sebenarnya tender ulang, cepat ulang atau mengganti karena kan mesti direview. Ternyata memang nggak cocok dengan tender cepat kan. Akhirnya disepakatilah dirubah menjadi metode tender biasa, misalnya begitu, biar bisa menjaring penyedia yang benar-benar punya kompetensi dan segala macam, termasuk evaluasi. Nah, jadi di situ Pak, di situ ada fitur memang namanya update RUP tadi. Itu begitu PPK begitu disepakati akan diulang, nanti Pokja membatalkan dulu paketnya, klik ulang dulu, ulang atau batal, terus nanti setelah ulang atau batal baru nanti PPK mengupdate RUP-nya. Kenapa? Dia harus rubah kan? Tadi metodenya tender cepat menjadi tender biasa. Nah, di situ di akun PPK tadi dia ada update RUP. Tinggal klik update RUP, nanti akan berubah dengan RUP yang terbaru. Tapi itu baru bisa dilakukan ketika bait terakhir ini Pak, di 0618 Pak.
di SPSE versi 4 yang terbaru ini. Ya, nah, kemarin iya di versi 4.4 tapi baiknya 0618. Itu bisa 18 Juni ya. Ya, 16 Juni. Nah, itu bisa dilakukan. Nah, terus ketika karena ini sudah diklik batal, pertanyaannya apakah bisa paket batal itu diaktifkan lagi? Bisa, Pak. Nanti Pokja atau ini atau PPK-nya atau Pokjanya berkirim surat ke LPSE. Nanti ada admin PPE akan namanya reaktivasi paket. Itu ada reaktivasi. Nanti tinggal masukin kode tender sebelumnya, nanti akan direaktivasi, nanti paketnya akan tayang lagi, Pak. Kalau batal kan udah terkunci itu. Ya. Ada namanya reaktivasi, itu ada di admin PPE, Pak, reaktivasi paket. Ya. Baik. Di prakualifikasi. Ya. Artinya ketika kita sudah masuk ke tender, apakah statusnya itu menjadi tender ulang apa? Iya, tender ulang. Tender ulang ya, Pak ya? Iya. Ya, nanti ada aktif, berarti nanti aktif lagi, Pak. Posisinya kan paket yang lama itu. Oh gitu, Pak ya. Ya. Oke, baik, Pak. Lanjut, Pak. Ya. Baik, yang berikutnya adalah pemasukan dokumen prakualifikasi versi 4.4. Di versi 4.4 itu sebenarnya sudah disiapkan fitur untuk meminta kirim pesan, Pak. Itu lebih kompatibel di versi yang terbarunya terakhir ini. Tapi untuk konstruksi, yang konsultan konstruksi saat ini masih belum bisa, Pak. Informasi ya mudah, kita lagi nunggu update di teman-teman LKPP. Update apakah nanti menjadi SPSE versi 4.5 ataukah hanya update di baiknya saja pengembangan. Sambil kita menunggu keputusan deputi yang terbaru terkait dengan penyesuaian SPSE dengan PLM 12 ini, Pak. Kurang lebih gitu ya. Yang begini, Pak, kami yang ditanyakan untuk para yang non kondusif, Pak. Non kondusif itu kan biasanya kami kan inginnya Pokja dapat membuka dokumen perannya sebelum jadwal evaluasi. Itu dimungkinkan nggak, Pak? Ya, nggak bisa, Pak. Nggak bisa ya, Pak ya? Ya, bisa. Kalau dulu bisa, Pak. Jadi dulu itu sebelum evaluasi kan dokumennya bisa kita download, kita buka ya, baru evaluasi nanti kurang langsung minta, biar pada saat masukin penawaran, pada saat begitu batas evaluasi udah lengkap tinggal evaluasi gitu ya, Pak. Ya. Sekarang kan tidak, dia baru pas pembukaan baru akan bisa dibuka dokumen kualifikasinya. Nah di situ kita evaluasi ada kekurangan, Pokja bisa minta ke ke penyedia untuk melengkapi kekurangannya. Nah kalau kita lihat di PLM 12 dikasih waktu 2 hari. Nah, kalau kita baca dikasih 2 hari untuk memasukkan penawaran pemasukan kekurangan dokumennya, Pak. Gitu. Ya. Ya, sama-sama, Pak. Ya. Selanjutnya, terima kasih Pak Nyoman. Selanjutnya Pak Ardian. Pak Adrian. Ya, Pak. Ya, silakan Pak. Pak Adrian. Ya, mohon izin Pak Moderator sama narasumber yang terhormat. Mungkin langsung aja Pak mempersingkat waktu. Ya. Terkait dengan penjelasan dari narasumber tadi tentang prakualifikasi ulang bahwa dapat dilakukan setelah melewati masa sanggah. Ya. Yang jadi masalah Pak, yang sedang kami hadapi sekarang bahwa pada saat penetapan hasil pra, mungkin kami gambarkan dulu Pak dalam proses prakualifikasi awal bahwa hanya 1 peserta yang lulus evaluasi prakualifikasi. Namun dalam proses untuk masuk ke penetapan, Pak, akibat hanya 1, Pokja tidak dapat menetapkan hasil prakualifikasi. Ya. Yang jadi pertanyaan kami, Pak, apakah setelah masa sanggah berakhir dan kami akan melakukan evaluasi kembali dengan tidak dapat ditetapkannya hasil evaluasi prakualifikasi awal itu, apakah dapat mempengaruhi proses yang selanjutnya, Pak? Itu yang pertama. Baru yang kedua, dengan tidak bisanya Pokja untuk menetapkan hasil prakualifikasi, nilai dari peserta yang memasukkan kualifikasi, apakah dapat dilihat oleh peserta yang bersangkutan
atau seluruh peserta yang mengikuti prakualifikasi tersebut. Pertanyaan yang pertama, Pak. Kemudian pertanyaan yang kedua, Pak, terkait dengan persyaratan yang kayaknya ada berubah, Pak, terkait dengan SPT tahunan. Sekarang sudah diganti dengan masalah konfirmasi status wajib pajak. Ya, yang kami mau tanyakan, Pak, seperti penjelasan tadi bahwa di-upload dari hasil screenshot ya. Yang kami mau tanyakan, bagaimana seandainya, Pak, di dalam hasil konfirmasi peserta bahwa mereka dinyatakan tidak valid, dalam artian begini, Pak, biasanya muncul pembayaran pajak atau SPT tahunan itu hanya tahun 2020 misalnya. Namun di SPT 2019 yang bersangkutan belum membayar, sehingga keterangan yang muncul di aplikasinya bahwa dinyatakan tidak valid. Terkait hal itu, Pak, bagaimana, Pak? Mohon petunjuk. Demikian, Pak, pertanyaan kami. 2 pertanyaan. Terima kasih, Pak. Baik. Yang pertama adalah prakualifikasi, begitu lulus ternyata cuma lulus 1 di antara semua penawaran ya, dari masukan kualifikasinya cuma lulus 1. Jelas bahwa di situ begitu lulus 1 otomatis dianggap gagal, Pak. Makanya tidak bisa ditetapkan. Ya, jadi memang penetapan itu kan karena kalau harus minimal 3 sampai 7. Nah, ini kan karena cuma 1, makanya dianggap gagal. Nah, begitu gagal, nah kita kan pasti nggak bisa netapkan, Pak. Nggak bisa netapkan, nggak bisa ngumumin. Karena memang kosong sistemnya. Begitu. Nah, sekali lagi di situ kita buat saja berita acara. Berita acara terkait dengan hasil evaluasi bahwa ternyata tidak ada yang lulus dan dinyatakan sebagai prakualifikasi gagal. Itu lanjutkan dulu. Nah, nanti pada masa sangga itu nanti penyedia itu harus, setahu saya sebenarnya penyedia itu baru bisa melihat apa yang kita upload atau yang kita input itu ketika diklik penetapan dan pengumuman sebenarnya. Penyedia itu nggak bisa ngeliat apa-apa sebenarnya. Nah, ini memang kemarin saya belum sempat konfirmasi. Nanti saya akan coba uji coba juga apakah ketika tidak ditetapkan penyedia itu bisa ngelihat apa. Kalau nggak bisa ngelihat apa, terus tiba-tiba gugur, terus bagaimana, kan begitu. Nah, tapi di situ ada kesempatan penyedia, makanya kita buat berita acara yang mungkin akan kita upload di berita acara lainnya ya. Begitu diupload di berita acara lainnya, itu harapannya penyedia itu bisa membaca. Nah, kalau di BAP itu kan pasti belum muncul. Nah, nanti kita informasi di upload berita acara lainnya, harapannya nanti penyedia, oh gugurnya A, B, C. Nah, nanti harapannya pada masa sangga itu bisa menyangga. Loh kok saya digugurkan, padahal saya sudah ngupload. Misalnya kan begitu. Kan bisa juga semacam itu ya. Nah, ketika memang tidak ada yang nyangga, baru di situ fitur prasangganya, tender gagalnya, prakualifikasi gagal baru akan muncul. Baru bisa kita klik, Pak. Nah, data yang penyedia yang awal tadi, itu pasti akan begitu prakualifikasi ulang, itu pasti hilang, Pak. Karena apa? Nanti akan masuk lagi penawaran, masukin lagi kualifikasinya. Nah, penyedia nanti akan memasukin kualifikasi barunya. Nah, ketika di para ulang itu cuma 1, maka nanti langsung dilakukan proses penunjukan langsung kan, kalau memang lulus cuma 1 atau yang masukin cuma 1. Nah, kalau misalnya masukin 3 ya masukin 3 yang lulus 1 ya cuma 1 lanjut kan begitu. Tapi kalau yang masukin 1 berarti kan nanti dilakukan proses penunjukan langsung. Nah, begitu proses penunjukan langsung itu dibatalkan paketnya, pindahkan non tender penunjukan langsung begitu. Ya, nggak bisa lanjut di sistemnya. Karena begitu cuma lulus 1, yang prakualifikasi ulang lulus 1, pasti nggak bisa lanjut ke sistemnya, dibatalkan, dilakukan penunjukan langsung prakualifikasi. Di versi 4.4 itu sudah ada penunjukan langsung prakualifikasi karena gagal prakualifikasi. Tapi nanti prakualifikasinya nggak dilakukan lagi, yang dilakukan tinggal masukin dokumen penawaran saja, penawaran harga, teknis, administrasi, teknis dan harga. Kualifikasinya nggak lagi. Itu kalau nanti jadi non tender
Ceritanya begitu, Pak. Ya. Yang kedua, seperti yang saya sampaikan tadi, masalah KSWP. Masalah berarti pada saat Pokja mengundang, penyedia kan membawa dokumen KSWP yang diprint dari akun mereka. Apakah di situ sudah valid belum ini? Kenapa? Kementerian Direktorat Jenderal Pajak ketika penyedia itu tidak misalnya kepatuhan menyampaikan SPT, ketika dia ada yang tahun lalu sebelumnya iya terus sebelumnya tidak, pasti nanti nggak akan keluar KSWP-nya, Pak. Pasti nggak akan keluar. Karena kan di situ 2 tahun berturut-turut persyaratannya. Nah, keluar, Pak. Kalau sudah nggak keluar, pasti dapat dari mana? Pasti udah dia nyatakan gugur itu. Karena dia tidak KSWP, bahasanya begitu. Makanya yang bisa menyatakan bahwa dia KSWP itu sebenarnya adalah Direktorat Jenderal Pajak. Makanya kalau dia bawa surat, kalau misalnya dia nggak bisa buka akunnya, dia bawa surat dari Direktorat Pajak, nih loh Pak, bahwa kami perusahaan sudah KSWP. Nah, dibawa ke Pokja. Pokja ngecek, udah bener nih. Nanti baru Pokja klik di verifikasi, diklik validasi tadi, Pak. Jadi yang memvalidasi tujuannya Pak, oh bener ini dokumen KSWP. Ini yang sudah dikeluarkan oleh Direktorat Pajak atau lewat aplikasi yang dibuat, yang di print sendiri gitu Pak. Jadi KSWP itu posisinya tetap Direktorat Pajak yang memutuskan, bukan kita sebagai Pokja. Cuma di dalam sikapnya kita validasi. Harapannya dengan divalidasi nanti tanda contrengnya sudah hijau. Oh berarti nanti kalau Pokja berikutnya nggak perlu lagi diminta lagi, sudah KSWP. Kan begitu. Tapi KSWP-nya tahun berapa? Kan biasanya 2 tahun berturut-turut kan begitu. Kurang lebih gitu Pak Andrian ya. Ya. Baik, saya kan Pak Mardon. Terima kasih. Mungkin satu pertanyaan lagi Pak. Ini waktunya sebenarnya sudah habis. Untuk Pak Farid Ma'ruf. Pak Farid Ma'ruf. Silakan Pak. Terima kasih Mas. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farid Ma'ruf dari BPPJ Kabupaten Kutai Kartanegara, Pak. Ya, yang saya tanyakan Pak, dari penjelasan Pak Vidi tadi, ada hal-hal yang menyebabkan terjadinya proses pembatalan atau tender ulang yang harus melalui masa sanggah. Apakah sanggah bandingnya harus dilalui juga enggak Mas Vidi ya? Maksudnya kan kita kan berarti kan walaupun tidak ada yang lulus, berarti kan tetap mengikuti masa sanggah yang ada, menunggu waktu sanggah yang ada. Ya. Dalam proses itu, kalaupun misalnya ada yang menyanggah, kita menjawab dengan benar, apakah waktu untuk sanggah banding kita berikan juga kepada mereka? Itu aja Pak Mas Vidi, terima kasih. Baik, terima kasih. Begitu sudah tidak ada lulus, otomatis begitu kita tunggu masa sanggah. Masa sanggah ternyata nggak ada nyangga, berarti clear, berarti langsung kita klik batal atau lelang ulang atau seleksi ulang. Tapi begitu ada yang sanggah ini, ada yang sanggah dan sanggahan kita sudah jawab, kan ada sanggah itu kita jawab pilihan, sanggah diterima atau sanggah ditolak, kan begitu. Nah begitu jawab sanggah sudah diterima atau ditolak, ya kita masih memberikan kesempatan. Namanya berarti klik sanggah banding tadi, diberikan kesempatan penyedianya. Kan begitu. Sambil kita melakukan review persiapan dokumen pemilihan ulang, Pak. Sebab karena gini, sanggah itu kalau memang kesalahan di kita evaluasi, pasti kan kita melakukan evaluasi ulang nih jawabannya. Tapi ternyata sanggah itu karena memang memang sudah salah, penyedianya ngupload segala macam salah, berarti kan kita sudah tolak dari awal. Tapi tetap fitur sanggah itu, tetap sanggah bandingnya tetap dibuka. Ya, jadi akhirnya jadi lama ini. Akhirnya jadi lama prosesnya. Tapi memang itu sekali lagi, karena ini ingin adalah bahwa penyedia juga punya hak menyanggah banding, karena merasa didolimi dari zaman Pokja, kan begitu Pak. Yang tadi disampaikan oleh Pak Rudi ini, kan begitu. Ya, jadi itu. Tapi kadang-kadang, wah kelamaan nih, tapi ketentuannya begitu. Kurang lebih gitu ya Pak. Ya, terima kasih Pak Farid, mungkin sudah
jawaban dari Pak Widi sudah mencerahkan Pak Farid. Ini waktunya sudah habis. Silakan Pak Muji untuk memberikan pembahasan. Pak Muji, silakan Pak Muji Santoso. Terima kasih Pak Wadon. Saya tidak memberikan pembahasan ya, cuma dengan memahami mekanisme aplikasi terkait dengan regulasinya, kita berharap pengadaan kita semakin efektif, pemahaman kita juga semakin efektif, sehingga kita tidak buruk sangka dengan Pokja atau buruk sangka dengan LPSC atau buruk sangka dengan penyedia. Ya, ini perlu komunikasi ini. Jadi diskusi kita nggak cukup di sini saja, perlu dibuat panggung-panggungnya bagi para penyedia ini, supaya para penyedia tidak gagal untuk yang sama berkali-kali atau di injury time di waktu terakhir mendatangi Pak Widi dalam waktu tinggal 1 jam lagi ya. Ya, jadi ini perlu dipahami, diantisipasi, dimitigasi lah hal-hal apa yang sering terjadi supaya itu tidak terjadi dan tidak memasukkan penawaran di akhir-akhir waktu jam kerja dan sebagainya, mungkin jaringan lagi bermasalah atau dan sebagainya, kan rugi kita, bisa hilang gaji sebulan tadi. Demikian ucapan Pak Widi dan Bapak Ibu sekalian yang hadir dalam forum ini. Mudah-mudahan ini kegiatan bermanfaat. Tadi yang bertanya masih berapa teman yang belum terjawab, dan kita masih berlanjut lah, tiap bulan kita jadwalkan mengenai pengetahuan aplikasi-aplikasi inilah. Demikian Pak Warden, kita ucapkan terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Pak Vidi bisa memberikan closing statement Pak terkait aplikasi apa SPS 4.4 tadi. Baik, satu ya, kita berharap semuanya sistem itu sesuai dengan perlem atau peraturan yang berlaku. Jadi tidak ada gap antara sistem dan peraturan. Ya, ini yang ingin mudah-mudahan ada segera keputusan deputi atau apapun yang memang akan menjadi mempermudah proses penggunaan SPS ini. Berikutnya adalah kita dengan antara Pokja, penyedia PPK itu adalah sebagai mitra. Mari kita saling support, saling mendukung dalam hal untuk proses pengadaan secara sehat. Nah, di sini ketika ada kendala-kendala penggunaan sistem, ya silakan laporkan ke SPSE. Jadi laporkan melalui LPSC Support, manfaatkan fasilitas yang sudah ada, sehingga apa yang menjadi kendala itu bisa segera terfasilitasi dan tidak merugikan siapapun. Yang rugi juga ketika ada permasalahan dengan sistem, yang rugi bukan hanya Pokja, PPK, penyedia, tapi semuanya. Kenapa? Tendernya dilarut-larut, penyedia nggak ada yang nawar, pekerjaan nggak selesai, belum mulai segala macam. Jadi ini yang memang harus kita sama-sama saling support. Di LPSC Support menerima komplainan dari penyedia. Penyedia juga bukan asal komplain saja, tapi memang benar-benar ada data yang memang meyakini bahwa itu adalah kendala sistem ya, bukan karena memang jaringan yang pribadi. Nah, ini juga memukul ini. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan dengan sistem ini akan membantu semua, mulai dari PPK, Pokja, penyedia, sehingga bisa bersinergi di dalam mendukung pembangunan negara kita sehingga bisa berjalan dengan baik. Kurang lebih itu saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan. Nanti diskusi lain monggo. Kalau institusi kami biasanya siap untuk diskusi dengan cara enggak, ya bisa WA atau apa, biasanya begitu. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih Pak Vidi. Alhamdulillah pada terakhir juga paparan dari Pak Vidi dan diskusi kita yang pada prinsipnya yang terakhir yang digarisbawahi Pak Vidi, antara penyedia Pokja, PPK itu bukan saling bermusuhan. Itu sebagai mitra, penyedia itu sebagai mitra, kalau ada kendala bisa lapor ke LPSC Support, atau juga kalau ada sanggah ya dilakukan melalui fitur sanggah gitu. Jangan geruduk ke LPSE
atau bukan itu Pak, langsung ngadu ke APH ini masalahnya. Ya, terima kasih Pak Budi, dan apabila ada pertanyaan yang belum terjawab bisa melalui grup atau ada kesempatan lain di fitur yang di waktu yang lain. Kami selaku moderator atas nama Muji Suwantoso Training Center mohon maaf bila ada penyampaian, dan bagi yang belum dapat kesempatan untuk bertanya kami juga mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Fardal, makasih Pak Muji. Mas Vidi langsung keluar? Emang udah di rumah Mas. Oh, ada yang minta nyanyi dulu nih, Vidi penyanyi atau bukan? Mas saya reso nyanyi itu Mas.